أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Zalim itu lawan daripada ketidakadilan. Zalim itu adalah meletakkan sesuatu atau memperlakukan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu semua bentuk kezaliman. Jadi, kalau zalim itu dasarnya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau dari ini definisi zalim, maka zalim bisa diartikan lawan dari hikmah, kebijaksanaan. Zalim bisa diartikan lawan dari adil, keadilan. Zalim itu adalah segala bentuk perbuatan yang perbuatan itu tidak sesuai dengan syariat. Itulah kezaliman. Zalim beraneka ragam. Ada zalim kepada diri sendiri. Ada zalim kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah zalim kepada Allah. Dan niat zalim yang paling zalim, yaitu kesyirikan dan maksiat kepada Allah. Zalim kepada diri sendiri, ini pun termasuk dosa. Orang tidak sholat, itu zalim kepada dirinya sendiri. Orang yang makan narkoba, zalim kepada dirinya sendiri. Orang yang maksiat, pada hakikatnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena mengantarkan dirinya kepada kemurkaan Allah. Zalim kepada orang lain adalah mengurangi hak orang lain atau mengganggu orang lain. Itu zalim kepada orang lain. Bisa jadi dia tidak menunaikan hak kepada orang, itu zalim namanya. Atau bahkan dia mungkin bisa jadi mengganggu orang lain, itu pun zalim namanya. 3 bentuk kezaliman ini, manusia itu pasti akan jatuh pada bentuk kezaliman. Tetapi zalim yang tidak diperbolehkan adalah zalim yang mengantarkan kepada dosa besar. Kita baca hadisnya atau kita baca pembahasannya. Jadi pada hakikatnya kalau zalim yang kecil, kita semua juga akan jatuh ke sana karena zalim di sini bermakna dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'u tawwabun. Sebaik-baiknya Bani Adam atau semua manusia itu bersalah, dan sebaik-baiknya orang bersalah adalah orang yang bertobat kepada Allah. Berkata Syekh Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala, ya, di dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar, ya'kulu amwalan nas wa akhduha zulman, memakan harta orang lain dan mengambilnya itu adalah kezaliman. Zulumun nas bidharb wa syatam wa ta'addi wa istitalah ala du'afa. Termasuk kezaliman kepada manusia adalah memukul, mencela, menyakiti, atau menyulitkan orang-orang yang susah, yang lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Ibrahim ayat 42 dan 40. 42 dan 4 sampai 45.
Ayat 42 sampai 45. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Jangan kalian menyangka Allah itu lengah. Jangan kalian menyangka Allah itu lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Jadi kalau ada orang yang zalim, lalu seolah-olah dia merdeka dengan kezalimannya, atau dia menang dengan kezalimannya, dan kita terzalimi seolah-olah adalah tersakiti dan dilemahkan. Jangan pernah kita merasa bahwasannya kezaliman dia akan terus berada di atas kemenangan. Jangan pernah merasa bahwasannya ketika kita dizalimi berarti kita dibiarkan oleh Allah. Yakin, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Jangan kau sangka Allah itu lalai dari perbuatan orang-orang yang zalim. Orang yang zalim yang mengambil harta kita, menjatuhkan kehormatan kita, mengurangi hak kita, atau bahkan menipu kita, menzalimi kita, menghasut kita. Ada waktunya Allah akan bongkar kejahatan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka sesuatu yang sesuai dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah apa? Innama yuakhiruhum liyaumi tasqasu fil absar. Sengaja Allah akhirkan hukuman mereka. Sampai kapan? Sampai di hari yang dimana hari itu mata mereka terbelalak. Artinya di hari kematian. Jadi jangan mereka menyangka orang-orang yang zalim sekarang bisa menang, bisa bahagia. Allah sengaja tidak langsung menghancurkan kezaliman dan menghentikan kezaliman mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala yuakhiruhum, Allah akhirkan. Sampai kapan? Liyaumi taskhasu fihil absar. Di hari yang nanti mata mereka terbelalak. Maksudnya ketika mereka mati nanti di hari kiamat. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Mereka akan merunduk, kepala mereka tunduk dan takut. Bahkan ketika hari itu mata mereka tidak bisa berkedip, wa afidatuhum hawa, dan hati mereka kosong. Kapan ini? Ketika dibangkitkan di yaumul qiyamah, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka didatangkan dalam keadaan merunduk, mata mereka tidak pernah mengedip, hati mereka kosong, dipenuhi dengan kegelisahan. Anzirin nas yauma ya'tihimul azab, maka berikanlah peringatan kepada manusia ketika hari yang akan datang untuk mereka azab. Fa yaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ketika sudah datang azab itu, apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim? Allah gambarkan. Ketika di dunia mereka petantang petendeng, mereka semena-mena, sesuka hati berbuat zalim. Ketika Allah matikan di yaumul qiyamah, lalu mereka dibangkitkan dalam keadaan kepala yang menunduk, mata yang tidak berkedip, hati yang penuh dengan kekosongan. Lalu kata Allah, kalian akan diazab. Apa kata mereka? Orang-orang zalim mengatakan, ya Allah. Fayaqulul ladzina zalamu rabbana, maka orang-orang yang zalim itu berkata, wahai Rabb kami, akhirna ila ajalin qarib. Kasih waktu kami sedikit saja. Kasih tempo. Minta apa mereka? Waktu. Hidup lagi. Atau dikasih kesempatan untuk berbuat baik sedikit lagi. Apa kata Allah? Nujib, atau mereka mengatakan, nujib da'wataka wa nattabi'ir rasul. Kami akan penuhi panggilanmu dan kami akan mengikuti Rasul. Apa jawaban Allah? Awalam takunu aksamtum min qablu ma lakum min zawal. Ya Allah,
Bukankah dahulu di dunia kalian ketika berbuat zalim, kalian bersumpah kami tidak akan pernah kalah, kami tidak akan pernah zawal, hilang, kekuasaan kami akan terus ada. Allah ingatkan kesombongan mereka di dunia. Karena memang orang yang berbuat zalim itu biasanya orang-orang yang di dunianya punya kekuasaan. Kekuasaan yang paling besar yang membuat orang itu berlaku zalim adalah harta. Pertama harta atau jabatan atau kekuasaan. Maka mereka ketika memiliki harta, kekuasaan, jabatan biasanya bersikap semena-mena. Seolah-olah jabatan mereka, kekuasaan mereka tidak akan pernah hilang. Tapi ketika didatangkan di yaumul qiyamah, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, akhirkan kami sampai waktu yang sedikit. Apa kata Allah? Wasakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum. Kalian telah tinggal di tempat-tempat yang orang-orang itu menzolimi diri-diri mereka. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim. Dan telah jelas bagi kalian bagaimana kami perbuat terhadap orang-orang yang zalim itu. Wa darabna lakumul amsal. Bukankah telah kami berikan kepada kalian permisalan? Jadi maksud Allah, ini ada orang-orang yang zalim di dunia. Ketika dizalim di dunia, dia mengatakan kami tidak akan pernah musnah, kami tidak akan pernah kalah, kami kuasa, kami besar, kami hebat. Tapi ternyata di yaumul qiyamah mereka didatangkan dalam keadaan menunduk kepala, hati yang penuh ketakutan, mata yang tidak berkedip, lalu Allah katakan azab mereka. Ketika mereka ingin diazab oleh Allah, mereka mengatakan Rabbana akhirna, ya Allah berikan kami waktu. Jadi apa yang mereka minta nanti di yaumul qiyamah, Pak? Kesempatan. Kesempatan apa yang mereka minta? Kesempatan menjadi orang baik. Mereka bukan ingat lagi harta mereka. Mereka nggak ingat lagi dengan istri mereka. Nggak ingat lagi dengan anak mereka. Yang mereka ingat adalah ya Allah berikan aku waktu, kesempatan agar aku berbuat baik. Kata dia di sini apa? Nujib da'watak. Berikan aku kesempatan untuk memenuhi panggilanmu. Artinya mengikuti agamamu. Wa nattabi'ir rasul. Berikan aku kesempatan untuk aku mengikuti Rasul. Lalu kata Allah, bukankah kalian telah tinggal di tempat-tempat yang orang-orang yang zalim? Maksudnya, bukankah di sekitar kita telah ada bukti-bukti Allah hancurkan orang-orang yang zalim? Ini kisah tentang orang Yahudi. Bukankah di sekitar mereka ada kisah tentang Lut? Kisah di sekitar mereka ada tentang Nuh. Kisah di sekitar mereka ada kaum Ad. Kisah di sekitar mereka ada Fir'aun. Itu orang-orang di sekitar mereka. Bukankah itu menjadi bukti bahwasannya sebagai peringatan tentang orang-orang yang zalim? Nah, kita pun sebenarnya ada. Di sekitar kita ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang zalim. Kaifa fa'alna bihim? Apa yang kami lakukan untuk mereka. Wa darabna lakumul amsal. Dalam ayat yang lain, surat Asy-Syura atau Syu'ara ayat 227. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyu munqalibin yanqalib. Akan tahulah orang-orang yang zalim dia akan kembali kemana. Di dalam surat Asy-Syura ayat 42. Innamas sabilu 'alal ladzina yadlimuna an-nas. Sesungguhnya ini hanya jalan bagi orang-orang yang menzolimi manusia. Jadi dari ayat-ayat ini, zalim tadi kita katakan ada zalim kepada orang lain, ada zalim kepada diri sendiri. Di dalam hadis, baginda Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yumli'ir zalimi hatta idza akhadahu lam yaflithu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia akan membiarkan orang-orang yang zalim sampai Allah menghukum mereka, dan Allah ketika menghukum mereka tidak akan pernah peduli dengan mereka.
Allah biarkan mereka. Kemudian Rasulullah membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhdal qura wa hiya zalimatun in akhadahum alimun syadid." Begitulah Allah ketika mengazab sebuah kampung dan mereka zalim kepada diri mereka. Sesungguhnya azabnya Allah itu sangatlah pedih dan sangatlah keras. Berkata Rasulullah SAW, "Man kanat indahu madlamah." Barang siapa yang dia memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik berupa ardi, ard itu kehormatan, atau sesuatu dari harta, falyastahlil, hendaklah dia minta dihalalkan. Ini kalau istilah kita apa? Halal bihalal, ya kan? Kalau ketemu halal bihalal, tolong dihalalkan. Maksudnya ini kezaliman. Al-yawma min qablu la yakunu dinar wala dirham. Di hari itu yang tidak akan bermanfaat dinar, uang emas dan uang perak. Wa in kana lahu amal saleh. Kalau orang yang zalim tadi memiliki amal saleh, dia zalim tapi dia memiliki amal saleh, akhadha minhu biqadri madlamatihi, maka amal solehnya akan diambil dengan orang yang dizalimi. Ya Allah. Subhanallah. Wa in lam yakun hasanat, kalau dia enggak punya kebaikan, enggak punya amal soleh, akhadha min sayti sahibi fahamila alaih. Dia akan memikul kezaliman orang lain atau dia akan memikul kejahatan orang lain yang dia zalimi. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini sebenarnya ya suatu pemberi semangat kepada kita, terutama jangan pernah sedih kalau kita dizalimi orang. Anggap saja sebagai tabungan akhirat. Walaupun kita memaafkan lebih baik, tapi pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan kepada kita. Di sini pun dalil, jangan pernah meremehkan sebuah kezaliman. Walaupun kepada siapapun, bisa jadi orang yang kita zalimi saat ini, dia tidak bisa membalas kita. Tapi ternyata nanti di yaumul qiyamah, kita akan memikul dosa-dosa dia yang pernah dia lakukan. Ya Allah, dia yang melakukan dosa, kita yang memikul dan bertanggung jawab terhadap dosa orang tersebut. Atau di dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, wattaqu da'wata matlum. Hati-hati kalian dari doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Karena orang yang terzalimi itu antara dia dan Allah enggak ada tirai, hijab. Kalau dia minta, Allah langsung kabulkan. Kalau dia mengadu, Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Kalau dia mengangkat tangan, Allah ijabah. Apalagi kalau dia mengangkat tangan di tengah malam sambil mengadu kepada Allah, sambil menangis kepada Allah, lalu sambil mengatakan, "Ya Allah, aku ini hamba-Mu yang sholat, aku ini dizalimi oleh dia." Kira-kira akankah Allah mengakhirkan doanya? Tidak. Allah akan kabulkan doanya. Maka jangan pernah meremehkan perbuatan zalim. Dia enggak bisa lawan kita, tapi dia punya doa. Begitupun kita. Ketika kita dizalimi oleh orang lain, jangan pernah menyangka Allah lalai. Allah pasti akan membalas kezalimannya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimin. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi faj'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Dalam hadis qudsi riwayat Muslim dan yang lainnya, Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku, aku haramkan untuk diriku kezaliman, maka aku jadikan di antara kalian haram, jangan kalian saling menzalimi." Di dalam sebuah riwayat Rasulullah berkata, "Atadruna mal muflis?" Manil muflis?
tahu enggak kalian siapa orang yang bangkrut? Qalu ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirhama lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut di antara kami adalah orang yang enggak punya uang dan enggak punya lagi barang dagangan. Rasulullah mengatakan, innal muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bis salati waz zakati was shaum wal hajj ya'ti qad syatama hadha wa akhadha mal hadha wa nabasha an 'ardi hadha wa daraba hadha wa safaka dima hadha wa yu'khadhu li hadha min hasanati wa hadha min hasanati fa in funiyat hasanatuhu qabla an yaqdi ma 'alaihi akhadha min khatayahum faturihat alaihim thumma taraha finnar. Rasulullah mengatakan, tahukah kamu orang yang bangkrut itu? Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang enggak punya barang dagangan dan orang yang enggak punya uang lagi ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, al-muflis, ini bangkrut, definisi Rasulullah itu bangkrutnya akhirat. Orang yang bangkrut itu di antara umatku adalah yang akan datang di yaumul qiyamah bawa salatnya, bawa zakatnya, bawa puasa dan hajinya, tapi dia telah mencela ini, dia telah mengambil harta ini, dia telah menjatuhkan kehormatan orang ini, maka dia telah memukul ini, dia telah menumpahkan darah orang, maka diambillah kebaikan-kebaikannya. Kalau kebaikannya telah hilang, sebelum selesai semua tanggung jawab dia menzalimi orang lain, maka dia akan mengambil dosa-dosa orang lain, dicampakkan kepada dia, dan dia dicampakkan ke dalam api neraka. Di dalam hadis yang sahih, di dalam riwayat yang lain, inna rijalan yatakhaduna fi malin ghairi haq falahumun nar yaumul qiyamah. Sesungguhnya seseorang yang saling berselisih mengambil harta Allah tanpa benar, maka bagi mereka api neraka yaumul qiyamah. Berkata Mu'adz, ketika Rasulullah SAW mengutus dia ke Yaman, maka Rasulullah berkata kepada Mu'adz, ittaqu da'wata madlum, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Wahai Mu'adz, takutlah engkau terhadap doa orang-orang yang terzalimi. Sesungguhnya antara orang yang terzalimi dan dia, antara dia dan Allah tidak ada pembatasnya. Di dalam riwayat Muslim, barang siapa yang mendolimi sejengkal dari tanah, maka akan dikalungkan 7 lapis bumi nanti di yaumul qiyamah. Di dalam riwayat disebutkan Allah berfirman, ishtadda ghadabi ala man zalama ma lam yajid lahu nasiran ghairi. Maka sangat murkalah aku, kata Allah, kepada orang-orang yang zalim, yang tidak akan pernah ada yang bisa menolong mereka selain aku. Ini hadis-hadis berkaitan tentang bahaya kezaliman. Jadi kalau kita berbicara lagi tentang kezaliman, artinya adalah zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, atau tidak menunaikan hak orang lain, atau bahkan mengganggu orang lain. Itu kezaliman. Dan itu bertingkat-tingkat. Sesuai dengan kezaliman tadi, maka sesuai pula dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus semaksimal mungkin, sebisa mungkin menjauhi kezaliman. Mungkin banyak orang yang bisa menjauhkan dirinya dari kezaliman berupa memukul dan menumpahkan darah orang lain. Banyak yang bisa. Tapi walaupun ada orang-orang yang jatuh dengan memukul dan menumpahkan darah orang lain. Tapi ada juga orang yang menzalimi orang lain berupa harta. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, fa inna khulata, sesungguhnya orang yang khulata itu bekerja sama. Ya. Kebanyakan mereka itu zalim, kata Allah. Jadi orang-orang yang bekerja sama dalam harta, itu kalau tidak ada perjanjian yang jelas, bahkan terkadang kalau ada perjanjian yang jelas saja, dia lipat perjanjian itu. Ini Allah sudah sebutkan, kebanyakan orang-orang khulata itu yang bercampur, musyarakah, kerjasama, bisnis bareng, itu kebanyakan yang zalim, kata Allah.
kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi Allah memberikan bukan isyarat lagi, memberikan kalimat yang tegas. Kalau mau cari teman yang mereka itu teman bisnis dan partner kita, salah satunya adalah orang-orang beriman dan beramal soleh. Karena kalau orang tidak beriman dan beramal soleh, hari ini mereka bersama kita ajak kerjasama bersama kita. Tapi dia akan berpikir bagaimana caranya supaya usaha ini dia kuasai sendiri tanpa ada kita. Baik dia ambil marketingnya, atau dia ambil konsumennya, atau dia ambil manajemennya, atau apapun yang dia biasa serap, dia bisa serapkan sendiri, yang akhirnya dia ingin menguasainya. Maka itu Allah mengatakan, salah satu syarat di antara bekerja sama dalam harta adalah ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Carilah orang yang beriman dan beramal soleh. Ini bukan kriteria mutlak, walaupun ini adalah kriteria yang terbaik. Tapi tetap segala sesuatu Allah sebutkan di dalam Quran bahwasannya tulislah. Karena kezaliman di dalam harta itu pun sangat banyak. Kezaliman di dalam harta, dalam dagang itu sangat banyak. Kezaliman dalam bersekutu, dalam bekerja sama itu sangat banyak. Yang ketiga, kezaliman yang paling banyak dijatuh atau yang paling banyak dilakukan oleh manusia, ini yang ketiga. Tadi kita sebutkan yang pertama, kezaliman dalam apa? Harta atau dalam darah dan jiwa. Ini ada. Ya. Ya biasanya pembunuhan, peperangan. Ini kezaliman dalam jiwa dan harta. Ini dosa besar. Yang kedua, kezaliman dalam harta. Yang Allah sebutkan bahwasannya kebanyakan manusia kalau bersekutu, khulata, bercampur dalam usaha, kebanyakan mereka zalim. Kecuali siapa? Beriman dan beramal soleh. Tapi tentu dengan ketentuan dan syarat-syarat yang jelas. Semuanya tertulis di atas hitam dan putih, itu harus. Kewajiban dan tanggung jawab dibagi, itu harus. Yang ketiga, kezaliman yang paling banyak terjatuh manusia adalah kezaliman dalam kehormatan. Mudah menjatuhkan kehormatan orang lain, menggibahi, merendahkan, menghina, memfitnah. Karena yang tidak butuh tenaga dan tidak butuh uang mengeluarkannya, cukup lisan yang bergerak dia telah menjatuhkan kehormatan orang lain. Ini pun bentuk kezaliman, maka Rasulullah mengatakan, inna aradakum wa amwalakum wa anfusakum, sesungguhnya kehormatan kalian, harta kalian, jiwa kalian haramun, haram, terjaga. Dari ini Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, ay syai'in aktsar yudkhilun nasun nara, ya Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka? Rasul mengatakan al-famu wal faraj, mulut dan kemaluan. Karena mulut itu melakukan kezaliman dengan mengoyak kehormatan, dengan gibah, membicarakan, menjatuhkan kehormatan dengan mudah. Berkata sebagian salaf, la tudlimu du'afa wa takunu min asyrarul aqwiya. Jangan kalian menzalimi ya orang-orang yang lemah. Kalian akan menjadi min asyrarul aqwiya. Kalau kalian lakukan itu, maka termasuk orang-orang yang paling jelek. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innal hibara latamutu fi wakriha hazanan min zulmil zalim. Sesungguhnya seekor burung akan mati di sangkarnya dikarenakan kezaliman orang yang zalim. Maksudnya apa? Alam ini akan berubah dikarenakan kezaliman manusia. Burung saja bisa mati di sangkarnya karena disebabkan kejahatan manusia. Alam ini akan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebuah tanda tentang kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yunadi munadi min wara'i jasr,
yakni sirat, ya ma'syaral jababirah tughah, ya ma'syaral mutaraffin ashqiya, innallaha yahlif bi'izzati wa jalali anna yujawizu hada jasar yaumuz zalim. Ya Allah, nanti di yaumul kiamah disebutkan, dikatakan, sebagian riwayat menyebutkan bahwasannya nanti di dekat sirat, yaitu di hari kiamat, di jembatan sirat, akan ada yang memanggil, wahai orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang penguasa yang zalim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan kemuliaan dan jalali, dengan izzah, dengan kemuliaan kehormatannya. Dia bersumpah bahwasannya tidak ada boleh yang melintasi jembatan ini bagi mereka yang zalim. Di dalam riwayat Jabir, dia mengatakan bahwasannya ketika aku pulang dari Habasyah hijrah, di hari Rasulullah SAW membukakan Mekah, maka Rasulullah mengatakan, ala tukhbiruni bi'ajab ma ra'aitum bil ardi Habasyah. Ditanya sama mereka, apa yang bisa kalian ceritakan kepada kami tentang perkara yang mengagumkan kalian di negeri Ethiopia? Maka dia berkata, ya Rasulullah, suatu hari pernah ada seorang pemuda di antara orang-orang Ethiopia. Bala ya Rasul. Maka kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kami punya sebuah cerita. Apa itu? Suatu hari kami duduk-duduk. Ketika kami duduk-duduk, lewat di depan kami seorang wanita tua. Dan dia adalah seorang rahbaniyah, yaitu pendeta. Maksudnya di Ethiopia kan dulu Nasrani. Jadi ada orang tua pendeta. Dia membawa di atas kepalanya sedikit air. Lalu lewat juga seorang pemuda atau sebagian pemuda yang menjadikan salah satu tangannya diletakkan di pinggang, di ketiaknya, dan sengaja dia mendorong wanita tua tadi sehingga wanita tua tadi tersenggol dan terjatuh dan pecahlah apa yang di atas kepalanya tadi, air. Lalu kami, atau ketika perempuan ini bangun dan dia melihat kepada laki-laki tadi, maka perempuan tua ini berkata, saufa ta'lam ya ghadir, kau akan tahu wahai orang yang jahat. Sesungguhnya ketika Allah meletakkan kursinya dan Allah akan mengumpulkan orang yang pertama dan orang yang terakhir, tanganmu akan berbicara, kakimu akan berbicara, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah kalian lakukan. Fasaufa ta'lam min amri wa amruka indahu qadan. Urusan ini adalah urusan antara aku dan kamu di hadapan Allah nanti di yaumul qiyamah. Nah, ini ucapan siapa? Ucapan seorang rahib ketika dia dijatuhkan dan airnya terjatuh di samping pemuda. Apa kata Rasulullah mengomentari cerita ini? Rasulullah mengatakan, sadaqat, perempuan itu telah benar. Kaifa yuqaddisullahu qauman la yu'akhidu min syadidihim li du'afihim. Bagaimana Allah ingin mensucikan satu kaum yang mereka yang orang-orang kuat mereka tidak pernah membantu orang-orang lemah mereka. Jadi di sini anak muda yang kuat bukannya bantu orang tua, malah menjatuhkan. Tapi yang menjadi pembahasan di sini adalah ucapan orang tua tadi. Apa ucapannya? Padahal dia rahbaniyah, pendeta. Apa ucapannya? Ucapan yang mengatakan nanti ketika Allah meletakkan kursinya akan dikumpulkan orang yang awal dan orang yang akhir, tangan akan berbicara, kaki akan berbicara terhadap apa yang dilakukan. Maka nanti di antara kita dan orang-orang yang menzalimi kita ada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengadilan di yaumul qiyamah. Seorang tua ini ingin mengingatkan bahwasannya ada pembalasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Rasulullah SAW membenarkan itu. Dan Rasulullah mengatakan bagaimana Allah ingin mensucikan satu kaum kalau yang kuat mereka tidak pernah membantu yang lemah mereka. Di dalam sebuah riwayat lain, Rasulullah mengatakan, khamsatun ghadaballahu alaihim, 5 golongan yang Allah murka kepada mereka. Insya'amdha ghadabah alaihi fid dunya
Wa illa amara bihim fil akhir. Kalau Allah kehendaki, Allah tunaikan kemurkaannya kepada orang tersebut di dunia. Jika tidak, maka Allah akan mengakhirkan sampai yaumul qiyamah di neraka. 1. Amirun qaum ya'khudhu haqqahu min ra'iyati wa la yansifuhum min nafsi wa la yadfa' dzulum anhum wa zi'. Pertama adalah pemimpin satu kaum yang dia mengambil haknya dari rakyatnya, tapi dia tidak insaf terhadap dirinya, terhadap rakyatnya, dan tidak membela rakyat dari kezaliman. Yang kedua, za'imun qaumun yuti'unahu wa la yusawi baina qawi wa dha'if wa yatakallam bil hawa. Yang kedua adalah pemimpin satu kaum yang mereka mentaati pemimpin itu, tapi dia tidak menghargai dengan sama antara yang kuat dan yang lemah. Dia selalu berbicara dengan hawa nafsu. Yang ketiga, rajulun la ya'muru ahlahu wal waladu bi ta'atillah. Yang ketiga, yang akan Allah Subhanahu wa taala akhirkan murkanya kepada mereka, dan bisa jadi murka itu diberikan di dunia. Yang ketiga adalah seorang laki-laki yang tidak memerintahkan keluarganya dan anak-anaknya untuk taat kepada Allah dan tidak mengajarkan kepada mereka perkara agama. Nah, ini penting. Ya. Jadi kalau ada orang laki-laki pemimpin rumah tangga tapi enggak memperhatikan agama anak-anaknya, agama istrinya, enggak bertanggung jawab terhadap ibadah keluarganya, ini orang yang berhak mendapatkan murka Allah. Bisa jadi Allah segerakan di dunia, kalau tidak dapat di dunia Allah akan akhirkan di akhirat. Wa rajulun istajara ajir. Yang keempat, seorang yang mempekerjakan pekerja. Fastaufa minhu amal. Kerjaannya udah selesai. Walam yuwaffi ujratah. Tapi dia tidak menunaikan gajinya. Nah, ini enggak boleh. Maka itu para ulama mengatakan, selesaikanlah upahnya sebelum kering keringatnya. Jadi kalau ada orang mempekerjakan orang lain, pekerjaannya sudah selesai, tapi pembayarannya ditunda, itu termasuk kezoliman. Karena mengakhir-akhirkan hak orang lain, sementara dia mampu menunaikannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka itu tidak boleh bagi seorang mukmin kalau dia mempekerjakan orang lain, menyewa tenaga orang lain, kecuali ketika selesai pekerjaan tadi harus secepatnya dia pun menyelesaikan upahnya. Dan tidak boleh, sebagaimana kita sebutkan, para ulama mengatakan tidak boleh kau akhirkan upahnya sampai mengering keringatnya. Ya. Yang berikutnya, rajulun zalama imra'atan sadaqiha. Laki-laki yang menzalimi perempuan di dalam maharnya. Ini enggak boleh juga. Kadang-kadang laki-laki ya subhanallah, ketika nikah dia kasih mahar istrinya. Begitu jalan pernikahan dia bilang sama istrinya maharnya dipinjam buat usaha. Si istri kan enggak mungkin bilang enggak sama suami, apalagi buat usaha, dikasih. Usahanya jalan. Begitu usahanya jalan, si istri dapat tiap bulan dari suami gara-gara usaha yang jalan. Si istri mau nagih bingung. Mau ditagih sama itu uang sama suami, enggak ditagih tapi itu mahar. Begitu ditagih ke suami, suaminya bilang, "Kan tiap bulan saya kasih." Subhanallah. Itu zalim namanya. Bukankah tiap bulan itu kewajibanmu, bukan bayar utang? Jangan kau katakan tiap bulan saya kasih, itu bayar, itu kewajiban. Hutang pun kewajiban. Tidak boleh. Maka di sini katakan yang kelima adalah rajulun zalama imra'atan. Seorang laki-laki yang menzalimi wanita sadaqiha. Sedekahnya. Maksudnya adalah Allah alam maharnya.
Bisa diartikan sodaki hadis ini adalah dia menzolimi istrinya dikarenakan sedekah, yaitu tidak memberikan haknya sebagaimana mestinya, pelit kepada keluarga. Itu nggak boleh. Ini termasuk kezoliman. Dia mampu memberikan sesuatu kepada anak dan istrinya, lalu dia tahan, itu kezoliman. Maka itu dalam sebuah hadis, ketika ada seorang wanita mengeluh kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suamiku seorang yang pelit, bolehkah aku ambil hartanya?" Rasulullah mengatakan, "Ambil untukmu dan anakmu dengan baik." Bukan Rasulullah SAW mengajari mencuri, bukan. Tapi Rasulullah mengajari bahwasannya dia mengambil bukan mengambil hak suami, tapi dia sedang mengambil hak dirinya yang ditahan oleh suami. Berarti di situ dalil bahwasannya memenuhi kewajiban, kebutuhan finansial, kesehatan anak dan istri adalah kewajiban suami dan hak istri. Jika suami tidak menunaikannya, maka itu termasuk kezoliman. Tapi kalau ditanya, siapa yang menjadi standar Ustaz? Kemauan suami atau kemauan istri? Kira-kira siapa yang standar, Pak? Karena si antara pemberi dan penerima. Ya kan? Kalau biasanya orang yang memberi punya standar ketat. Orang yang menerima punya standar lebih. Kalau begitu di antara dua ini, mana yang paling benar? Kalau semua permintaan istri diminta, lalu si suami nggak ngasih, lalu istri berdalil dengan ini, kamu zalim, nanti dia mau kiamat, kamu akan. Ya, suami nggak bisa tidur tiap malam, keringetan selalu ingat zalim. Apalagi istrinya sering sholat malam. Ya Allah, jangan-jangan dia sholat malam doain anak ini. Ya. Yang menjadi standar adalah urf, kebiasaan. Bukan keinginan suami, bukan keinginan istri. Contoh, kita keluar sedikit masalah ini karena ini berkaitan tentang kezaliman. Ketika si istri sudah tahu dia akan mengambil seorang suami sebagai suaminya. Ketika dia menanyakan apa pekerjaanmu? Pekerjaanku adalah PNS. Berarti dia sudah tergambar dia akan hidup dengan seorang PNS. Lalu dia mengkomitmenkan, oke, saya terima. Begitu kenyataan menikah, dia minta kepada suaminya sesuatu yang di luar kemampuan PNS. Ini benar apa salah? Salah, karena kamu telah memberikan komitmen dan kamu tahu apa yang dia mampu dari awal. Atau sebaliknya, ketika si istri tahu, oh kamu PNS, tahu dia kegambar bagaimana harus PNS itu. Begitu masuk rumah tangga, si suami sama sekali mengatakan nggak ada, belum, nggak punya, nggak ada. Padahal si istri tahu ini tanggal muda. Siapa yang menjadi salah di sini? Si suami. Maka itu dikatakan kembali kepada urf. Apa maksudnya? Urf itu kebiasaan. Lah kebiasaan ini kebiasaan siapa? Kebiasaan orang yang semisal dengan dia. Kalau yang kita contohkan tadi adalah PNS, maka dia mencari kebiasaan PNS yang segolongan dengan suaminya. Biasanya bagaimana? Kalau dia katakan suaminya pedagang, maka dia pun jangan menstandarkan suaminya dengan yang bukan pedagang. Dari ini pula, tidak salah sebenarnya jika seorang wanita bertanya kepada seorang laki-laki yang ingin menikahinya tentang pekerjaan. Tidak salah. Kenapa? Karena dia akan menyerahkan dirinya kepada seorang laki-laki yang bertanggung jawab terhadap dia. Begitu juga urf yang lain. Ini urf yang lain ya. Urf yang lain itu apa? Urf yang lain itu adalah terkadang kebiasaan wanita itu pun perlu menjadi standar bagi seorang laki-laki untuk memenuhi kebutuhan wanita. Bagaimana maksudnya? Ini seorang laki-laki, dia tahu yang akan dia lamar adalah anak orang kaya yang nggak pernah cuci piring, nggak pernah cuci baju, nggak pernah masak, hidupnya selalu nyaman. Pergi sekolah diantar, pulang sekolah dijemput supir, makannya nikmat, tidur selalu ber-AC. Dia tahu itu, istrinya seperti itu. Dia berani majukan dirinya untuk melamar perempuan tadi.
Begitu dia masuk dalam rumah tangga, si istrinya jauh dari kehidupan pertamanya. Nyuci sendiri, nyuci piring sendiri, hidup penuh dengan cucuran keringat kalau lagi tidur, nggak ada AC-nya. Lalu si istri marah. Aku nggak mau begini. Si suami bilang apa? Ini kan kemampuan saya. Betul kemampuan kamu, tapi dia juga punya hak untuk tidak dijauhkan dari kebiasaan. Kecuali dia betul-betul ridho. Ini kecuali dia betul-betul ridho. Dia mengalah dari keyakinan, dia mengalah dari haknya. Maka dari ini kita bilang tadi kembali, sedekah itu atau mungkin nafkah itu kembali kepada urf. Urf itu adalah kebiasaan. Kebiasaan itu adalah standarnya adalah setiap orang berbeda-beda. Sesuai dengan kehidupan mereka. Yang jelas ketika melebihi standar atau mengurangi standar yang umumnya terjadi, itu bisa jatuh kepada kezaliman. Inna Allah Ta'ala lama khalaqal khalaq istawu ala aqdamihim rafa'u ru'usahum ila sama. Qalu ya Rabb ma'a man ant. Qala ma matlumu hatta yu'di ila haqqihi. Di dalam sebuah riwayat dikatakan Allah ketika menciptakan makhluknya, Allah tegakkan makhluknya di atas kaki-kakinya dan diangkat kepalanya. Lalu mereka berkata, ya Allah, kamu bersama siapa? Aku bersama orang-orang yang terzalimi sampai ditunaikan hak mereka, orang-orang yang terzalimi. Diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih, Qul bana jabbaru min jababira qasran. Suatu hari Jabbar, itu orang-orang yang penguasa, membangun suatu kerajaan. Faja'at ajuz faqirah. Datang orang perempuan wanita tua yang miskin. Fabanat ila janibi qawqan ta'wi ilai. Dia bangun di samping kerajaan tadi, rumah yang sangat sederhana. Wa raqaba Jabbar yawma fatafa haula qasr. Maka suatu hari penguasa tadi berputar-putar di sekitar kerajaannya. Dan dia melihat rumah yang kecil punya orang tua tadi. Maka dia mengatakan, rumah siapa ini? Maka dikatakan ini adalah punya orang yang fakir. Ta'wi ilayya amru bihi fahadam. Lalu tiba-tiba karena dia menganggap rumah yang kecil di samping kerajaannya itu mengganggu pemandangan yang indah, dia hancurkan rumah orang yang fakir, yang miskin tadi. Faja'at ajuzu fara'at mahduman. Maka perempuan tua tadi begitu pulang ke rumahnya, ke gubuknya, dia lihat gubuknya telah hancur. Maka perempuan tadi berkata, siapa yang menghancurkan? Qala malak ra'aha fahadam. Penguasa yang melihatnya dan dia hancurkan. Maka perempuan tua ini mengangkat kepalanya ke langit berkata, ya Rabbi, idlam akun ana hadirah fa aina kunta ant. Ya Allah, kalau kau tidak hadir, maka di manakah engkau? Dia angkat tangannya sambil dia mengatakan kepada Allah. Faqala fa'amara Allah Jibril an yuqallibul qasr ala ma fihi min faqalab. Maka Allah perintahkan kepada Jibril untuk dibalikkan kerajaan itu, maka kerajaan raja tadi hancur dan terbalik. Ya subhanallah. Ngadunya ke siapa? Ke Allah. Ini memang cerita tidak disebutkan. Ini cuma Wahab bin Munabbih menceritakan ini. Cerita-cerita yang terjadi ketika itu. Tapi cerita ini sebenarnya dasarnya benar. Orang yang terzalimi itu tempat mengadu mereka adalah Allah. Maka jangan pernah menzalimi orang lain. Kan kita ini kadang-kadang ya subhanallah. Kita karena mungkin kelemahan ilmu dan iman kita, kebanyakan orang kalau ngezalimi orang lain dia takut. Kamu zalim sama orang lain, nanti kamu dipelet kamu sama dia. Disantet, takut. Gak bakalan zalimi orang lain. Kenapa? Takut disantet. Tapi kalau dibilang kamu zalimi orang lain, nanti dia doa sama Allah, kamu kena azab. Gak takut. Gak apa-apalah. Kan sama-sama Tuhan kita. Tuhannya sama. Ya subhanallah. Ya Rabb, padahal bisa jadi doa orang yang terzalimi itu dahsyat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah meremehkan. Jadi kalau kita terzalimi pun jangan pernah mengatakan aku terzalimi gak ada yang bantu. Tidak. Kau dikasih sebuah modal oleh Allah ketika kau terzalimi. Apa itu modalnya? Doamu
mustajab dan tidak ada yang menghalangi doamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, itu suatu jaminan dari Rasulullah SAW, orang yang terzalimi doanya mustajabah. Satu hadis kita baca lagi, sedikit lagi. Dari Abdullah bin Anas atau Abdullah bin Unais berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu yuhsyaru ibadu yaumal qiyamah huffatan uratan ghurlan. Akan dikumpulkan hamba pada hari kiamat dalam keadaan bertelanjangkan kaki, bertelanjangkan badan, tidak disunat. Fayunadi munadi bisautin yasma'u min ba'id kama yasma'u min qarb. Maka akan ada yang memanggil, orang yang memanggil dengan suara yang didengar dari jauh sebagaimana orang mendengar dari dekat. Maka dia mengatakan, suara itu mengatakan, aku adalah Raja Dayyan. Hari pembalasan ini, layan bagi li ahadin, tidak pantas bagi seorang pun dari ahlu surga dia masuk surga, atau tidak pantas bagi seorang pun penghuni neraka dia masuk neraka. Wa indahu madlamah, dan dia memiliki kezaliman. Wa aqtasidu hatta latama fima fawqiha, walaupun hanya sekedar pukulan atau tamparan biasa, apapun itu akan disidangkan di hari ini. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Allah tidak akan menzalimi siapapun. Bahkan dalam sebuah riwayat, hadis, akan didatangkan kambing yang patah tanduknya dengan kambing yang mematahkan tanduknya di yaumul qiyamah, akan diberikan hukuman pada hari kiamat. Tidak akan ada kezaliman, walaupun seekor kambing akan Allah angkat dan Allah Subhanahu wa taala adili. Man daraba sautan dzulman iqtassa minhu yaumul qiyamah. Barang siapa yang memukul dengan satu kali pukulan, maka akan dikisos nanti di yaumul qiyamah. Wattaqu da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Di antara bentuk kezaliman, ya, ini bentuk kezaliman. Kalau tadi hadis-hadis yang berkaitan tentang orang-orang yang zalim. Di antara bentuk kezaliman, min a'dhamuz zulm mumatalah bihaqqi alaihi min qudrati ala wafa'. Di antara bentuk kezaliman mengakhirkan hak orang lain padahal dia mampu menunaikannya. Perhatikan ini. Mengakhirkan hak orang lain padahal dia mampu menunaikannya. Termasuk di antaranya hak utang. Utang kalau sudah jatuh tempo, dia mampu membayarnya, tapi dia mengakhirkannya, maka ini zalim. Tetapi kalau utang itu tidak atau belum jatuh tempo dan pemilik hutang membolehkan, tapi kita mampu membayarnya dan kita tidak membayarnya, ini belum termasuk kezaliman. Kita punya janji hutang nanti Februari 2024. Uangnya sebenarnya sekarang ada mau bayar hutang. Karena jatuh temponya 2024 belum kita bayar. Zalim tidak di situ? Tidak. Tapi ketika masuk di Februari 2024, kita mampu bayarnya dan kita tidak membayarnya, itu zalim. Menahan hak orang lain. Ini salah satu bentuknya. Bentuk yang lain adalah menahan hak orang lain, tadi juga sudah kita singgung, adalah orang yang sudah bekerja dan kita menyewa tenaganya dan kerjaannya sudah selesai dan kita mengakhirkan pembayarannya. Ini zalim. Ini bentuk yang kedua. Atau yang ketiga, kalau tadi kita mengupahkan pekerjaan orang lain. Atau yang ketiga adalah kita menggunakan hak orang lain lalu jatuh tempo dan kita tidak membayarnya. Sama seperti kita menyewa. Menyewa sudah jatuh tempo, tidak membayarnya, padahal kita mampu membayarnya, ini termasuk kezaliman. Termasuk kezaliman mengakhirkan gaji pegawai, termasuk kezaliman. Termasuk kezaliman, menurut saya ini termasuk kezaliman. Ketika kita punya tanggung jawab, sudah jatuh tempo tanggung jawab itu, lalu kita akhirkan dan kita tidak menunaikan tanggung jawab kita. Itu kezaliman. Bisa dicontohkan? Contoh saja lah, saya mau contohkan. Di antaranya adalah kita punya tanggung jawab bayaran sekolah anak umpamanya. Kita mampu bayar di waktu jatuh tempo, tapi kita gampangin, ntar aja lah. Itu termasuk
hadis ini namanya mumatolah. Itu istilahnya mumatolah. Mengulur-ngulur waktu yang harusnya dia punya tanggung jawab di situ. Ini tidak boleh. Maka kata Rasulullah, mutilul ghani zulmun. Orang yang mengakhirkan kewajiban padahal dia mampu, ghani, itu adalah kezaliman. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam riwayat lain, pembahasan yang lain, kezaliman yang menzalimi hak perempuan dengan nafkahnya, dengan pakaiannya. Nah, ini juga termasuk ini. Tadi kita sudah bahas. Ya, menzalimi hak wanita. Perhatikan juga. Ini ada sedikit dikata hadis di sini. Min zulm an yadlimul mar'atu haqqaha. Di antara bentuk kezaliman menzalimi hak wanita. Karena wanita biasanya lemah. Maka biasanya banyak laki-laki yang berbuat zalim terhadap kelemahan ini. Baik dengan maharnya, atau dengan nafkahnya, atau dengan pakaiannya, atau dengan kehidupannya. Contoh, ketika seorang suami memaksakan, ini termasuk tanda kutip kezaliman sebenarnya. Selama istri tidak ridho itu tidak benarkan. Contoh, suami memaksakan si istri untuk tinggal di dalam rumah yang rumah itu bercampur dia dengan orang lain yang tidak mahramnya. Itu kezaliman sebenarnya. Kenapa? Karena istri punya hak pakaian, punya hak makanan, punya hak tempat tinggal, punya hak pendidikan agama. Ini hak dasar istri. Ketika hak dasar ini diganggu, sebenarnya dia punya hak untuk mencari hak itu. Tetapi ketika si suami tidak mampu, lalu si suami meminta izin kepada istri dan istri meridhoi, maka kezaliman di situ lenyap. Tetapi kalau ditanya, apakah itu hak suami atau hak istri? Iya. Istri punya hak untuk ditinggalkan sendiri. Istri punya hak untuk diberikan pakaian. Istri punya hak untuk diberikan makan. Diberikan makan sehari 3 kali. Karena umumnya kita sehari 3 kali. Diberikan makan sehari 3 kali. Dalam sebuah hadis dikatakan, liwajid zulmun yahillu arduhu uqubatuh. Ya, Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayat, ya, orang yang mampu, orang yang bertanggung jawab, zulmun yahilu ardahu wa uqubatuh. Itu ketika melakukan kezaliman, maka halal kehormatan dan hukuman bagi dia. Hadis ini secara umum. Ya. Di dalam sebuah riwayat, yukhadu baina 'abdi wa 'ammati yaumil qiyamah fayunadi bi ala ru'usil khalaiq wa hadha fulan ibnu fulan man kana lahu 'alaihi haqqun falyati haqqihi. Dalam sebuah riwayat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, nanti di hari kiamat akan dikumpulkan seorang hamba dan dipanggilkan. Ini dikumpulkan di seluruhnya dikatakan ini si fulan bin fulan. Barang siapa yang punya hak terhadap dia, datanglah. Fataftarihul mar'ah an yakuna la haqqun ala abiha wa akhiha wa zawjiha thumma qara fala ansaba bainahum yawma idin fala yatasaalun. Maka ketika itu didatangkanlah seorang wanita. Ternyata wanita ini punya hak terhadap bapaknya, punya hak terhadap saudaranya, punya hak terhadap suaminya. Maka dikatakan kepadanya, fala ansab, di hari ini tidak ada nasab lagi. Wa yauma idin fala yatasaalun. Dan mereka itu ketika hari itu tidak saling bertanya. Artinya akan tanya, ini biasanya juga tentang apa? Tentang harta warisan, kezaliman ketika tidak memberikan sama sekali kepada seorang wanita. Allahu a'lam. Ini pembahasan sedikit kita tentang zalim. Ya, insyaallah sebenarnya di sini banyak sekali Syekh masuk ke dalam pembahasan-pembahasan tentang zalim dan gambaran-gambaran tentang kezaliman dan hadis-hadis yang berkaitan tentang kezaliman. Insyaallah di pertemuan akan datang kita akan bahas sedikit lagi tentang unsur akhaka zaliman atau madluman. Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang terzalimi. Ya. Allahu a'lam. Ya, setelah itu adalah mikas.
Setelah itu mikas itu adalah pajak sebenarnya. Termasuk dosa besar adalah mikas. Mikas itu masalahnya tentang perpajakan. Ini akan dimasukkan di dalam pembahasan dosa besar yang berikut. Allah alam, mungkin ada pertanyaan, tafadhol dipersilahkan. Mungkin kalau kita artikan upeti ya. Upeti yang tanpa hak itu zalim. Tanah-tanah yang ini kita akan bahas masalah perpajakan dan upeti seperti itu. Ada pertanyaan? Jika tidak ada kita cukupkan. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.